Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali hari ini dalam materi pembelajaran Al-Qur'an Hadis bersama Bu Nikmah. Nah, anak-anak, pada materi pembelajaran hari ini pada awal semester 2 kita bisa berjumpa kembali. Nah, pasti anak-anakku sudah rindu, sudah kangen bisa belajar bersama dengan Bu Nikmah. Hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Qari'ah dan surah Al-Asr. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah surah Al-Qari'ah dan surah Al-Asr. Baik anak-anakku, kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah, sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca doa sebelum belajar. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita masuk ke materi Al-Qur'an Hadis hari ini. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah surah Al-Qari'ah dan artinya. Yang kedua, penjelasan surah Al-Qari'ah. Yang ketiga, surah Al-Asr dan artinya. Dan yang terakhir adalah penjelasan surah Al-Asr. Baiklah anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu surah Al-Qari'ah dan terjemahnya. Bagaimana bunyi surah Al-Qari'ah? Seperti biasa, kita baca bersama-sama, tetapi diawali dulu dari Bu Nikmah akan mencontohkan satu kali. Kemudian kita baca bersama-sama secara keras. Fahim tuh? Alhamdulillah. Baiklah langsung saja Bu Nikmah mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Baiklah anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Sekarang giliran anak-anak untuk membaca. Kita baca bersama-sama ya. Keraskan suara kalian. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jawabannya adalah nas'alullahal afwa wal afiyah. Ulang lagi sekali lagi sama Bu Nikmah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing dengan bacaan surah Al-Qari'ah. Kenapa? Karena anak-anak ada pelajaran tahfidz.
tahfidz itu membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Pasti anak-anak sudah hafal tentang surah Al-Qari'ah. Lanjut ya, sekarang arti dari surah Al-Qari'ah. Ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, itu tadi arti dari surah Al-Qari'ah. Sekarang kita masuk ke penjelasan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Nama surah Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama. Tadi apa bunyinya? Betul sekali, Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah diulang sebanyak 3 kali, yaitu pada ayat pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak, bacaan ayat 1 sampai 3 surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, diulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Lanjut. Surah Al-Qari'ah adalah urutan surat ke-101 dalam Al-Quran. Diturunkan sudah surah Al-Quraish. Isi kandungan dari surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu bercerita tentang kejadian hari kiamat atau hari akhir anak-anak. Di mana semua makhluk hidup atau semua yang diciptakan oleh Allah akan melihat bagaimana kehancuran isi bumi. Pada hari kiamat itu, seluruh manusia akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah menghancurkan isi bumi, menghancurkan apa-apa yang sudah ada di dalam bumi. Baik gunung, lautan, pohon, nah semuanya akan hancur. Nah pada hari kiamat itu manusia dan seluruh isi bumi seperti aneh-aneh dan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Pada hari itu mereka menangis, menjerit kebingungan, bertanya-tanya, kenapa bumiku jadi seperti ini? Kenapa isi bumi hancur? Kenapa gunung-gunung meletus? Kenapa ada tsunami, ada banjir, ada angin, dan lain sebagainya. Bingung mereka. Apalagi manusia yang tidak pernah mengerjakan amal kebajikan. Mereka kebingungan, lari ke sana, lari kemari, lari ke sana ke sini. Bingung mencari tempat perlindungan. Tapi bagi mereka yang sudah siap, yang senantiasa beriman kepada Allah, oh ini ternyata hari akhir. Nah seperti itu. Nah pada hari itu anak-anak, manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang bagaimana? Yaitu pertanggungjawaban mereka terhadap segala yang dikerjakan, segala amal kebaikannya. Apabila mereka seperti kalimat ayat pada surah Al-Qari'ah tadi, fa amma man saqulat mawazinu. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan yang berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka tempat kembalinya adalah kehidupan yang memuaskan.
atau surga. Sedangkan wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikannya sedikit atau ringan timbangannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat nerakanya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apa tadi neraka hawiyah? Yaitu neraka yang paling panas, paling dalam, paling menakutkan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak harus tahu cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat itu nyata, ada dan akan terjadi. Seperti bunyi rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat, bahwa sesungguhnya pada hari nanti akan terjadi hari kiamat. Maka dari itu mulai dari sejak kecil anak-anak biasakanlah untuk mengerjakan amal kebaikan. Lanjut sekarang pada surah Al-Asr. Bunyi surah Al-Asr. Seperti tadi ya, dibaca ngampun 51 kali, kemudian bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Lanjut. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bunyi surah Al-Asr. Sekarang artinya. Ayat yang pertama. Wal asr, demi masa atau waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, yaitu dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihat dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Surah Al-Asr artinya adalah demi masa atau waktu. Sama seperti surah Al-Qari'ah, nama surah Al-Asr diambil dari ayat pertama. Bunyinya tadi apa? Wal asr. Nah, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Surah Al-Asr adalah surat ke-103 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Kandungan surah Al-Asr yang pertama, surah Al-Asr berisi peringatan bagi manusia. Manusia akan mengalami kerugian apabila lalai, lupa, tidak ngereken ya seperti itu terhadap waktu. Padahal agama Islam itu sudah mengajarkan agar kita selalu menghargai waktu. Kata pepatah, the time is money. Waktu adalah uang. Uang itu berupa apa? Apakah mencari uang aja? Tidak. Maksudnya adalah kita bekerja, kita beribadah, kita melakukan kebaikan, kita butuh istirahat dan lain sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan waktu anak-anak, maka kita juga akan mengalami sakit sendiri. Misalnya, waktunya tidur malah dibuat nonton TV, bermain game, bermain HP. Nah, akhirnya apa? Pusing, ngantuk. Sedangkan ketika waktu belajar, karena tadi malam tidak tidur, tidak menggunakan waktunya untuk tidur, maka sampai di sekolah ngantuk. Nah, seperti itu anak-anak. Anak-anak tidak menghargai waktu, tidak menggunakan waktu sebagai mana mestinya. Nah, itu tadi. Kita harus senantiasa menghargai waktu.
Ada 3 golongan orang yang tidak mengalami kerugian. Apa saja anak-anak? Apakah anak-anak termasuk di dalamnya? Nah, yang pertama itu adalah orang yang senantiasa beriman dan mengerjakan kebaikan. Beriman kepada Allah, percaya, mengamalkan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, apa yang dituntunkan Nabi Muhammad, apa yang sudah ditulis dalam Al-Quran. Percaya, mau, dan mengerjakannya. Mengerjakan kebaikan. Seperti apa contohnya? Nah, misalnya bersedekah, berzakat, puasa, haji, infak, menolong sesama, membantu. Nah, seperti itu. Nah, itu orang yang tidak mengalami kerugian. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah senang, enjoy. Oh iya, aku sudah melaksanakan ibadah. Waktunya sholat asar, sholat asar. Waktunya sholat duhur, sholat duhur. Waktunya subuh, subuh. Nah, seperti itu. Yang kedua, orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Menasihati dalam hal yang benar dan baik. Contohnya bagaimana? Misalnya anak-anak bertemu dengan temannya yang membuang sampah sembarangan. Loh. Mbak, Mas, kok buang sampah sembarangan sih? Nah, sampai menasehati, menegur. Tidak boleh. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oh iya, aku akan membuang sampah ke tempat sampah. Nah, seperti itu. Berarti sampean saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Misalnya ada temannya yang tidak punya uang, tidak bawa bekal. Kemudian sampean tahu, ya Allah, mbak itu, mas itu tidak bawa bekal, tidak bawa sangu. Tak tulungi, tak tolong, mbak, mas, ayo makan bareng-bareng sama saya yuk. Sabar. Lupaan mungkin, besok paling dikasih sangu sama mama papa. Nah, seperti itu. Ada orang yang kesusahan, sabar. Semua itu hanya titipan Allah. Misalnya seperti itu ya. Jadi orang yang tidak mengalami kerugian itu ada 3. Nah, anak-anak, ini sangat penting sekali bagi kalian, bagi seluruh manusia. Karena apa? Kita itu harus menghargai waktu dengan betul-betul. Karena apa? Waktu itu tidak bisa kembali, tidak bisa diputar kembali. Misalnya sampean tadi naik sepeda, buanter, cepet, kemudian jatuh, akhirnya terluka, berdarah, patah kakinya. Menyesal enggak? Menyesal karena apa? Menyesalnya, ya Allah, kenapa tadi aku naik sepedanya cepet-cepet, aku mengayunnya kok buanter. Harusnya aku enggak cepet-cepet, enggak jatuh tadi. Nah, seperti itu. Bisa kamu mengembalikannya? Enggak bisa, karena apa? Sudah terjadi. Maka dari itu, sebelum hal yang buruk terjadi, baiknya kita menjaga diri. Nah, lanjut sekarang di surah Al-Asr. Oh, sudah tadi ya, mohon maaf. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Nikmah hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Nikmah tadi membawa manfaat, membawa ilmu, membawa bekal yang luar biasa untuk anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku, diakhiri sama Bu Nikmah sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Tugasnya nanti akan di-share oleh walas masing-masing ya. Mengakhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah anak-anakku semuanya.